Saudara, dari lanjutan sidang Ahmad Dhani, Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dhani dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Ahmad Dhani tiba di pengadilan dengan diantar mobil tahanan dari Rutan Kelas 1 Surabaya Medaeng. Sebelumnya, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan sempat ditunda selama 1 pekan hingga akhirnya Ahmad Dhani kembali menjalani persidangan. Ahmad Dhani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya dalam lanjutan kasus pencemaran nama baik. Surat dakwaan melanggar pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Dhani Ahmad Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menyatakan barang bukti 1 lembar printout riwayat bill hotel information invoice Hotel Mojobait Surabaya atas nama company Ahmad Dhani School of Rock. Perkenalkan, nama saya Kadek Warjaya, saya dari kelompok 6. Kelompok kami membahas tentang kasus pencemaran nama baik oleh Ahmad Dhani. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kasus tersebut, kemudian penyebab dari kasus tersebut. Kasus ini adalah kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang menjerat Ahmad Dhani terkait dengan Undang-Undang ITE. Kasus ini disebabkan karena Ahmad Dhani membuat sebuah video vlog yang di dalamnya terdapat kata-kata tidak pantas, di mana Ahmad Dhani menyebutkan kata-kata idiot di dalam videonya, sehingga Koalisi Bela NKRI melaporkan Ahmad Dhani ke Kapolda Jawa Timur terkait kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Baik, sekian penjelasan dan ulasan dari saya. Untuk detail kronologis lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Mardiano Putra. Kali ini saya akan membahas cuplikan video tersebut dari sisi kronologi dan juga dampaknya. Oke, pertama dari kronologinya terlebih dahulu. Pada tahun 2018, setidaknya terdapat 2 peristiwa besar, yaitu yang pertama, hutang negara yang semakin besar, dan yang kedua, pergantian 6 direksi perusahaan BUMN yang terjadi secara tiba-tiba. Kedua hal tersebut membuat masyarakat memandang negatif terhadap Presiden Joko Widodo. Akhirnya muncullah gagasan deklarasi ganti presiden pada tahun 2019. Dan setelah itu dibentuklah suatu tim atau rezim untuk melaksanakan deklarasi ganti presiden 2019 tersebut. Deklarasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus tahun 2018, tepatnya di kota Surabaya. Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh salah satu tokoh ternama di Indonesia dan juga artis yang bernama Ahmad Dhani. Pada tanggal 26 Agustus 2018 yang telah ditentukan, ketika Ahmad Dhani menginap di salah satu hotel di Surabaya dan akan ikut dalam deklarasi ganti presiden, ia dihadang oleh tokoh-tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan deklarasi tersebut. Akhirnya, karena ia tidak bisa mengikuti deklarasi tersebut, Ahmad Dhani membuat suatu vlog untuk menyindir tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan pikirannya tersebut. Celakanya, di dalam vlog yang ia buat, ia menyebutkan kata idiot untuk orang-orang atau oknum yang tidak setuju dengan pikirannya tersebut. Akibat hal tersebut, Ahmad Dhani dilaporkan oleh pihak-pihak yang berpikir bahwa kata-kata yang dilontarkan tersebut berisi
ujaran kebencian. Dan dampak dari kata-kata tersebut, maka Ahmad Dhani dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara mulai per bulan April tahun 2019. Oleh jaksa penuntut umum, ia dijatuhi dengan pasal 45 ayat 3 jungto pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE atas ucapannya yang berupa ujaran kebencian tersebut. Sekian ulasan dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang perundangan yang terkait dengan kasus ini. Karena kata idiot tersebut terdapat dalam video vlog yang diunggah oleh Ahmad Dhani ke Instagram pribadi miliknya, maka perundangan yang terkait adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasal yang terkait yaitu pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Lembaga yang terkait yaitu kepolisian dan pengadilan negeri ya. Respon kepolisian yang dalam kasus ini ditangani oleh Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim langsung menindaklanjuti dan menyelidiki laporan dari Koalisi Elemen Bela NKRI terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Banser saat aksi damai deklarasi 2019 ganti presiden di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu 26 Agustus 2018. Setelah kasus ini diselidiki oleh kepolisian, kemudian diserahkan ke lembaga berikutnya, yaitu Pengadilan Negeri untuk ditindaklanjuti sampai diselesaikan kasus dan dihasilkan putusan. Karena kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri itu memiliki tugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Dhani dengan tuntutan penjara 1,5 tahun. Namun, hakim memvonis atau menjatuhi hukuman Ahmad Dhani dengan hukuman 1 tahun penjara karena melanggar 2 pasal, yaitu 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian. Dalam kasus Ahmad Dhani, beberapa tokoh nasional memberikan pendapatnya. Yang pertama datang dari Prabowo Subianto. Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan berbicara, tapi saudara Ahmad Dhani meringkuk di penjara sekarang. Prabowo Subianto berpendapat bahwa Ahmad Dhani hanya sedang menguapkan pendapatnya dan tidak sedang melakukan suatu penghinaan ataupun suatu ujaran kebencian. Yang kedua datang dari ahli ketua tim kampanye nasional atau TKN Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Abdul Qadir. Karding mengatakan menyalahkan rezim atau vonis merupakan bentuk sikap tidak bertanggung jawab. Selama ini sidang Ahmad Dhani terbuka untuk umum. Ia juga tidak kehilangan haknya untuk menempuh langkah hukum lanjutan berupa banding. Karding mengatakan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada mantan pentolan band Dewa 19 itu merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu tadi pendapat Karding tentang kasus cuitan Twitter Ahmad Dhani. Selanjutnya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Fadlizon, yang berencana mengangkat topik ini ke rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi Hukum DPR. Fadli mengatakan akan membahas perihal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang syarat pasal karet. Fadli mengatakan Dewan bahkan mengaji
isi pasal per pasal beserta penerapannya. Yang keempat datang dari Wakil Ketua BPP Prabowo Subianto Sandiaga Jawa Timur, wilayah Jawa Timur, yaitu Revil Antonio. Kepada wartawan di Surabaya, Sabtu 20 Oktober mengatakan dalam video tersebut Dhani tidak menyebut nama subjek dari tindakan pencemaran nama baik. Sebaliknya, ia justru sedang meminta maaf kepada pendukungnya karena tidak bisa keluar dari Hotel Majapahit karena diadang sekelompok orang. Ini pendapat tentang kasus yang lain dari Ahmad Dhani, yaitu kasus vlog Ahmad Dhani. Dia melanjutkan, Mas Ahmad Dhani juga tidak menyebut secara spesifik sebagai ungkapan kekesalan, sehingga tidak dapat disimpulkan tidak ada niat jahat untuk menghina. Dapat disimpulkan tidak ada niat jahat untuk menghina. Karena dalam video itu untuk meminta maaf kepada audien. Politikus Partai Demokrat itu juga melanjutkan, dalam delik aduan kasus pencemaran nama baik, harus ada subjek laporan yang dituju. Di satu sisi, Dhani juga tidak menyebut nama pelapor dalam video tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai korban. Pelapor tidak bisa dikatakan sebagai korban. Bahwa secara fakta dalam video yang dijelaskan laporan objek polisi ada 3 hal yang tidak memenuhi syarat, yakni tidak menyebutkan nama secara spesifik, tidak ada kata-kata yang menyebutkan penghinaan secara spesifik, dan tidak ada laporan dari korban, yang mana pelapor bukan orang yang mengalami penghinaan. Selanjutnya, ada pendapat dari Fahri Hamzah yang menyatakan UU IT perlu direvisi karena sejumlah pasalnya dipakai untuk membatasi kebebasan berpendapat. Jadi itu beberapa tanggapan dari para tokoh nasional atau tokoh politik di negara ini. Saya katakan tokoh politik karena memang kasus ini berlatar belakang hal-hal berbau politik dan juga sedang terjadi di tahun politik. Apapun yang terjadi, kasus itu telah diserahkan kepada pengadilan dan juga pastinya kita percaya pengadilan akan menjalankan tugasnya dengan baik. Jika memang dirasa ada pasal karet, maka memang perlu untuk dilakukan peninjauan untuk lebih baik. Dan juga apa hal yang dapat kita ambil di sini, bahwa ketika dalam hal berbicara kita harus berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwiti Caturyanantono, salah satu kelompok 6, ingin menyampaikan ulasan saya mengenai perspektif Pancasila terhadap kasus Ahmad Dhani yang mengungkapkan suatu ujaran kebencian. Nah, jika dilihat dari sila-sila Pancasila, bisa kita cermati bahwa terkait pada sila kedua yang berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, hal ini berarti manusia itu harus bersikap adil dan beradab di dalam segala hal maupun bidang dan profesi yang dianut dan dijalankan. Nah, dalam arti adil sendiri itu memiliki arti bahwa harus mengakui persamaan antara hak dan kewajiban sesama manusia, dan sedangkan kata beradab sendiri berarti mempunyai adab maupun etika di dalam suatu tindakannya. Nah, sayangnya tidak semua manusia bisa menjalankan sila kedua ini, seperti halnya Ahmad Dhani. Nah, pada kasus ini bisa kita cermati bahwa terkait pada bidang politik. Nah, pada salah satu stasiun televisi yang pernah saya tonton itu membahas tentang kasus Ahmad Dhani ini. Nah, ini kan mencakup orang tinggi ya, dan mencakup orang berintelektual. Nah, jika salah satu dari video blog Ahmad Dhani sendiri itu mengungkapkan sebuah ujaran kebencian, dalam tanda kutip itu sebuah kata idiot ya, apalagi diungkapkan oleh
seorang Ahmad Dhani itu jika dilihat oleh orang banyak dan ditonton oleh orang banyak itu terkesan senonoh maupun tidak wajar untuk orang-orang sekelas mereka. Hal seperti itu bisa mencerminkan suatu adab yang tidak baik ya, karena seharusnya orang intelektual tinggi seperti Ahmad Dhani itu memiliki etika yang baik di setiap profesi yang ia jalani. Nah, untuk sila yang selanjutnya itu adanya sila kelima. Nah, dalam sila kelima ini menurut saya pada sila kelima ini yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini notabene sama ya dengan sila kedua yang sama-sama membahas tentang keadilan, yaitu dalam hal ini bisa kita lihat bahwa asalnya harus adanya keadilan dan keseimbangan antara sebuah hak dan kewajiban antar sama manusia tanpa memandang sebuah profesi. Nah, sekian ulasan dari saya. Nama saya Rehan Ahmad Subhi, NIM 155042 41024, kelas A, angkatan 2015, pendidikan teknik otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Ahmad Dhani. Kasus Ahmad Dhani sendiri ini adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sendiri berkaitan dengan sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama adalah sila kedua. Sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada nilai pokok dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah memberikan perlakuan hukum yang sama dan adil untuk semua. Jadi untuk kasus pencemaran nama baik sendiri ini bertentangan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan fungsi nilai pokok yang terdapat pada kasus ini juga terdapat pada sila ketiga, yaitu Persatuan Pancasila. Nah, Persatuan Pancasila sendiri ini memiliki arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam membina rasa nasionalisme terhadap negara. Negara merupakan sebuah persekutuan hidup bersama yang mempunyai berbagai faktor dalam membentuk sebuah negara seperti suku, ras, budaya, dan agama. Perbedaan itu pasti dimiliki oleh setiap manusianya dan akan menjadi ciri khas masing-masing. Dan karena itu dalam kasus pencemaran nama baik ini sangat bertentangan dengan nilai sila ketiga, karena hal ini disebabkan oleh mungkin sifat iri, mungkin sifat membenci atau begitu terhadap satu sama lain. Nah, ini berarti kan dia nggak bisa menerima perbedaan dengan manusia lainnya. Jadi ya dengan nilai sila ketiga sendiri ini yang mengharuskan untuk bersifat
bersifat toleransi terhadap sesama. Nah, dan mungkin untuk nilai instrumental sendiri, kalau dilihat dari nilai instrumental sila kedua, ini terdapat pasal 28. Nah, pasal 28 ini memberikan suatu kebebasan kepada masyarakat akan HAM atau hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap individu. Nah, untuk HAM ini bersifat di posisi yang sangat tinggi untuk masyarakat, karena setiap individu itu memiliki posisi yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan untuk nilai instrumental dari sila kelima sendiri, itu adalah secara penuh memberikan arti mengenai sikap adil yang harus dilakukan seluruh unsur masyarakat dari yang bawah hingga yang atas, terutama di pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunannya dan pemerataan pembangunannya, seperti itu. Jadi untuk dalam sila kelima ini adalah keadilan sosial. Keadilan sosial sendiri itu dapat diasumsikan sebagai sebuah tatanan di dalam bermasyarakat yang dimana walaupun seorang individu memiliki jabatan yang tinggi di dalam pemerintahan, walaupun dia seorang tukang becak, walaupun dia seorang guru, tapi mereka memiliki posisi yang sama di mata hukum. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.